Semuanya, balik bareng aku Noel dan selamat datang di Apa Aja Dibahas. Dan satu keresahan ya, jadi sebenarnya dibilang belakang berantakan aku tutupin aja. Jadi biasanya kenapa dulu di sini kan nutupin belakang. Oke, jadi lanjut balik bareng aku Noel dan sesuai dengan judul. Aku nggak percaya dengan namanya anak yang nakal, teman-teman ya. Aku tiba-tiba kepikiran bikin ini karena habis nge-scroll ngeliatin status gitu ya, ada ketemu satu anak gitu yang aku kenal yang usianya sebenarnya jauh di bawahku gitu ya. Yang dia itu banyak dicap nakal oleh banyak senior-senior di gereja gitu. Jadi kayak di sekolah minggu gitu-gitulah. Dia sering banget dicap nakal gitu. Mungkin dia sendiri nggak tahu. Ada satu anak gitu yang aku juga kenal gitu ya. Aku udah kenal anak ini juga beda anak ya. Satu anak ini sekarang dia usianya sekitar kelas 10 ya, kelas 1 SMA itu kelas umur berapa ya biasanya? 12, 13 ya? Harusnya 13. 15, harusnya 15 gitu ya. Anak ini pas kecil sering dicap oleh orang-orang nakal gitu. Dan sebenarnya aku juga mungkin belakangan ini ya di awal tahun lalu juga merasa bahwa sebenarnya tidak ada anak yang nakal. Kenapa? Nakal tuh mereka nggak paham definisi nakal. Ketika paham naughty dan nakal dan segala macam itu definisi ataupun kalimat ataupun kata-kata yang dikasih oleh orang tua mereka ke mereka gitu kan. Kamu nakal, kamu nggak boleh nakal. Sama halnya dengan aku juga tidak percaya dengan baik atau jahat gitu ya. Sebenarnya ada gitu. Cuman ketika orang ngomong sesuatu yang baik, sesuatu yang jahat, standarnya itu apa baik dan jahat. Sama seperti nakal. Apa sih yang membuat seseorang itu menjadi nakal? Jadi ketika aku pikiran juga ketika punya anak nanti aku tidak akan mengecap dia nakal karena anak itu tidak paham. Gitu. Jadi aku paham alasan kenapa anak itu dicap nakal karena ya mungkin dia mencari perhatian, dia gangguin teman-temannya dan segala macem. Tapi ketika kalian memahamin seorang anak ya, ketika ada anak yang seperti itu, aku kalian berusaha lah untuk paham latar belakang dia gitu. Aku suka banget untuk mempelajari seseorang berdasarkan karakter, sifat, dan juga keluarga mereka. Aku punya beberapa teman dan aku punya aku bisa memahamin alasan mereka punya karakter dan sifat yang sekarang mereka punya itu karena apa ya? Karena keluarga mereka yang mereka sendiri tidak sadarin dan aku bisa mempelajari hal tersebut gitu. Aku bisa memahamin gitu ya. Dan ada anak-anak yang cari perhatian dengan ganggu teman dan segala macam, datangin dari mana? Datangin dari rumah. Ketika dia di rumah, dia tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari entah keluarganya dia di rumah, mungkin dari teman-temannya juga. Akhirnya ketika dia keluar dengan teman-temannya, dia ganggu untuk mendapatkan perhatian seperti itu. Dan aku kenal nggak cuma 1-2 orang dan itu banyak banget teman-temannya. Ada yang usia baru 6 tahun, baru 7 tahun dan mereka benar-benar kalau usia kita sekarang kita definisikannya nakal, tapi sebenarnya enggak. Tapi mereka sebenarnya butuh atensi karena mereka nggak dapetin atensi itu di rumah. Aku berani jamin 90% sebenarnya anak-anak tuh kayak gitu. Ketika mereka yang kita cap nakal, sebenarnya bukan nakal tapi karena mereka tidak mendapatkan perhatian aja di rumah. Dan akhirnya apa? Pelampiasan keluar. Dan tanpa sadar orang-orang yang dewasa pun seringkali seperti itu gitu. Ketika mereka juga tumbuh besar akhirnya menjadi apa sebetulnya sekarang people pleaser gitu. Mereka mendapatkan perhatian sama seperti reviewku kemarin tentang tinggal meninggal gitu ya. Orang itu tidak pernah dapat perhatian dan sekali dapat itu wah, wah banget. Bedanya di film itu perhatiannya positif. Orang berduka turut prihatin dengan kondisi yang dialamin. Tapi ketika kita bahas tentang anak-anak, perhatian yang mereka dapetin apa? Entah marahan, entah mungkin ketika mereka agak sedikit dipukul dan segala macam, itu yang mereka cari. Perhatiannya mereka nggak pernah dapetin. Salah satu podcast juga yang aku dengerin itu podcastnya Bang Panji dengan Bang Kristo. Waktu mereka bahas tentang film Tinggal Meninggal itu. Bang Panji cerita bahwa ada temannya yang seek ataupun mencari ataupun bukan temen ya apa ya orang lah minta Bang Panji untuk marahin orang itu. Jadi ada orang sebenarnya ketika tidak pernah dimarahin, dia cari marahin itu. Gimana sih sensasinya dimarahin ketika di rumah dia tidak diperhatikan gitu. So ini sebenarnya memang aku kadang ngerasa salah jurusan gitu teman-teman ya karena psikologis manusia itu benar aku suka banget untuk belajar. Aku suka banget untuk membaca. Memang untuk baca jurnal sendiri hampir nggak pernah untuk psikologi baru video kemarin ya tentang love language baru itu doang sebenarnya. Kalau buku banyak gitu. Buku nggak banyak, paling 2 atau 3 gitu ya. Dan
Ya itu, gitu. Ketika kalian paham gitu ya, dan ketika kalian sudah nonton video ini, ketika kalian tahu ada orang-orang di sekitar kalian yang kalian tahu, yang kalian kenal, anak-anak terutama yang di bawah 10 tahun, yang mereka dicap nakal, kalian jangan langsung marahin mereka dulu. Pahamin dulu alasan mereka seperti itu tuh kenapa. Entah kalian cari tahu dari keluarganya, ataupun ya sebenarnya paling gampang keluarga gitu ya. Dia tidak dapat perhatian karena anak itu tidak paham gitu ya. Mereka tidak paham antara apa itu perhatian, apa itu mungkin atensi ya mereka yang dapetin. Mereka nggak pernah dapetin itu, mereka cari di luar gitu. Ya sebenarnya sampai orang dewasa pun sering kali gitu kan. Akhirnya sebutannya pelarian gitu ya. Mereka nggak paham gitu, anak-anak nggak paham. Tapi kita sebagai yang udah paham gitu, teman-teman yang udah nonton ini juga semoga paham gitu bahwa anak-anak itu kita belajar untuk care dengan mereka gitu ya. Karena eh, pada akhirnya ketika kita belajar untuk peduli dengan mereka, kita paham, ya kita at least beri perhatian ke mereka. Karena takutnya nanti mereka akhirnya pelarian ke yang negatif gitu. Kalau kalian tahu ada sebuah cerita gitu, aku seorang Kristen, ada cerita dari seorang pendeta gitu. Ada satu perumpamaan sebutan gitu. Ada seorang jemaat gitu. Misalkan ada pendeta yang khotbah kan, kalau etikanya di gereja itu ya handphone dinonaktifkan atau di silent lah biar nggak ada telepon. Waktu itu dia bikin perumpamaan bahwa ada pendeta yang marahin jemaatnya karena handphonenya bunyi keras, dimaki di depan jemaat semua itu. Gila nggak? Itu dia perumpamaan yang bikin, perumpamaan. Tapi bisa jadi ada kejadian gitu ya. Perumpamaan ada pendeta yang maki karena ada jemaatnya handphonenya di telepon nggak dimatiin silent. Jadi wah berisik gitu kan. Dimarahin akhirnya dia malu. Dan akhir dampaknya apa? Kalau ini kan perumpamaan balik lagi ya. Dampaknya apa? Orang itu kan akhirnya nggak malu, takut balik ke gereja lagi karena takut dijudge. Pelariannya apa? Worst case scenario sebenarnya dia lari ke bar, ke pub, ke klub malam gitu. Skenario yang lain dia pindah gereja, sesimpel itu gitu ya. Kemudian apa? Akhirnya ketika dia ke klub gitu, ketika dia ngelakuin kesalahan di situ, dia apa namanya? Sebenarnya secara psikologis juga yang aku nonton ya, ketika dia juga ngelakuin dan ada orang di sekitarnya tuh bukan yang ngejudge tapi malah nerima, "Oh nggak apa-apa, manusia kan wajar ngelakuin kesalahan." Gitu. Jadi sebenarnya ini mindset juga ya, apa ya, kayak ketika kita terutama ketika berada di gereja atau berada di posisi yang atas, jangan merasa di atas teman-teman, karena banyak orang-orang yang butuh perhatian gitu. Banyak orang-orang yang sebenarnya butuh diterima, karena mereka sebelumnya tidak diterima entah di lingkungannya sebelumnya gitu ya. Pada akhirnya mereka cari. Sebagai seorang Kristen, itu juga yang terjadi di gereja sebenarnya. Orang pindah-pindah gereja karena yang ada beberapa hal. Salah satu faktornya ketika mereka merasa tidak diterima di gereja itu mereka pindah gereja. That's what happened in my church gitu ya. Tapi aku tidak akan bahas itu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman di sini belajar untuk memahami bahwa tidak ada anak yang nakal gitu. Aku sendiri dari kecil sebagai seorang anak tuh diem gitu, basically bisa dibilang diem, tidak banyak aktif, tidak banyak teriak-teriak, nurut dengan orang tua. Kenapa? Karena aku dapetin perhatian yang cukup di rumah, dari omku, dari tanteku, dari mamaku, dari papaku. Aku dapet itu di rumah gitu ya. Pas aku kecil tumbuh besar, ketika orang tuaku pisah, aku tetap dapat perhatian dari mama gitu. Jadi it's one of good things gitu ya. Itu salah satu privilege yang aku dapat, not money gitu, not friends, tapi perhatian gitu. Jadi aku tetap banyak kenal dengan orang-orang yang butuh perhatian, bahkan di seumuranku masih ada orang-orang yang tanpa sadar mereka butuh itu. Dan aku berusaha untuk memahami itu, walaupun memang banyak teman-temanku yang capek gitu. Bahkan aku sendiri memang bisa dibilang secara manusiawi juga capek ngadepin orang seperti itu. Tapi ya sabar aja gitu kan. Itu bukan hal yang gampang lah. So, belajar untuk memanusiakan manusia, belajar bahwa kita semua tuh punya salah, kita semua punya batas masing-masing memang gitu. Tapi sebagai bentuk ya ini beda ya gitu, sebagai seorang Kristen, sebagai bentuk terima kasih aku belajar untuk membagikan kasih di sekitarku. Jadi sekian dari video kali ini, semoga kita bisa saling memahamin bahwa ada orang-orang di luar sana yang butuh perhatian kita. So let's give our best lah untuk itu. Ciao.